Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nurmajida Malik dari kelompok 6. Di sini saya akan melakukan konseling KB. Tujuan dari konseling KB ini yang pertama itu memberikan informasi kepada calon peserta KB dalam memilah dan menggunakan alat KB. Nah, yang kedua, hal-hal yang harus dikaji dalam konseling KB ini yang pertama riwayat melahirkan, yang kedua riwayat pernikahan, yang ketiga riwayat penggunaan KB, dan yang keempat riwayat penyakit. Selamat pagi, Dus. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu? Bunda mau apa, Bunda? Mau konseling KB kan? Ya, kita kedatangan sini mau konseling KB karena kebetulan istri saya mau memasang KB, tapi kita tuh masih bingung, Suster. Oke, baik. Sebelumnya saya mau bertanya dulu Bapak, kalau boleh tahu siapa nama Bapak? Nama Bapak Aliando. Baik, nama ibunya siapa Bu? Vivi. Oh, Vivi. Udah mengetahui nama Bapak dan nama Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya perawat Salsa Nurmajida yang bertugas di area puskesmas ini ya Bapak. Ya. Nah, sebelumnya kan tadi mau bilang konseling KB. Nah, konseling KB ini medianya saya akan menggunakan lembar balik dan waktunya 10-15 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Boleh. Oke, baik Bapak, kita bersedia. Sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Ya. Untuk medianya saya akan menggunakan lembar balik ini. Sebelumnya saya mau bertanya dulu Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu tahu apa itu KB? KB itu suatu metode untuk mengurangi kelahiran. Nah, iya benar Bapak. Itu untuk pengetahuan awalnya Bapak sudah cukup benar. Jadi saya akan menjelaskan lebih lagi apa tentang KB itu apa. Nah, yang pertama di sini ada penjelasan KB. KB itu merupakan salah satu usaha untuk merencanakan jumlah anak serta jarak kehamilan menggunakan alat kontrasepsi. Tujuan KB ini mencegah kehamilan karena alasan pribadi, menjarangkan kehamilan, dan membatasi jumlah anak. Nah, selanjutnya ada manfaat dari KB tersendiri. Yang pertama, itu ada memungkinkan wanita untuk mengontrol kesehatan subur mereka, khususnya pada ibu ya Bu. Nah, yang kedua memberikan manfaat kesehatan non reproduksi. Itu manfaat dari KB-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis metode KB pasca persalinan ya Bapak dan Ibu. Ya. Harap diingat-ingat ya Bapak ya, dan Ibu. Nah, di sini ada dua jenis Pak. Yang pertama itu ada non hormonal dan hormonal. Di dalam jenis non hormonal ini ada beberapa bagian lagi. Yang pertama itu ada kondom, yang kedua alat kontrasepsi dalam rahim atau bisa disebutnya AKDR, dan yang ketiga ada kontrasepsi mantap atau biasa disebut dengan KB permanen. Nah, yang selanjutnya ada jenis hormonal. Di dalam jenis hormonal ini ada dua kategori juga Bapak dan Ibu. Yang pertama progestin, yang kedua kombinasi. Nah, di dalam progestin ini ada pil, injeksi, dan implan. Kalau di dalam kombinasi ini ada pil dan injeksi saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari jenis-jenis KB yang tadi yang saya sebutkan ya Pak. Oh iya. Nah, yang pertama di sini ada tentang kondom yang saya jelaskan Bapak. Kondom ini alat kontrasepsi yang biasa, mungkin Bapak tahu ya, biasa juga dipakai yang dijual di minimarket gitu. Ya, kalau untuk kondom sih kita juga sudah tahu ya, Bu ya. Ya, untuk kondom kan awal masyarakat sudah banyak yang tahu ya. Iya, familiar banget. Nah, di sini ada beberapa manfaat kondom ya Pak. Yang pertama itu manfaatnya tidak mengganggu kesehatan klien. Yang kedua murah dan dapat dibeli secara umum. Nah, yang selanjutnya ada keterbatasan kondom. Keterbatasan kondom ini agak mengganggu hubungan seksual, mengurangi sentuhan nafsu. Yang kedua, malu membeli kondom di tempat umum. Biasanya kan yang beli kondom cowok ya Pak ya, kadang suka malu gitu beli kondom. Sekali. Nah, di sini Bapak ada yang kedua yang tadi saya sebutkan, yaitu AKDR. AKDR ini alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim dengan menyempit kedua saluran yang menghasilkan indung telur sehingga tidak terjadi
pembuahan. Nah, di sini juga ada cara kerja KDR tersebut. Cara kerjanya mencegah terjadinya fertilisasi tembaga pada KDR, menyebabkan reaksi inflamasi steril toksik buat sperma sehingga tidak mampu untuk fertilisasi. Nah, di sini ada keuntungan dari AKDR. Keuntungan AKDR ini sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat. Yang kedua, tidak mempengaruhi hubungan sosial. Yang ketiga, tidak mempengaruhi kualitas dari volume ASI si ibu ketika sudah melahirkan. Nah, di sini selanjutnya ada tentang KB permanen. KB permanen ini tubektomi atau metode operasi wanita atau MO adalah metode kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela bagi seorang wanita bila tidak ingin hamil lagi. Nah, buat ibu jika memang tidak mau hamil lagi bisa menggunakan KB permanen ini. Nah, waktu penggunaan KB ini idealnya dilakukan dalam 48 jam pasca persalinan. Yang kedua, dapat dilakukan segera setelah persalinan atau setelah operasi sesar. Yang ketiga, jika tidak dapat dikerjakan dalam 1 minggu setelah persalinan, ditunda 4-6 minggu setelah persalinan. Nah, di sini Bapak ada selanjutnya tentang kontrasepsi mantap. Nah, yang tadi apa? Jenisnya itu ada 2. Yang pertama ada insisi dan yang kedua ada vastektomi tanpa pisau. Waktunya itu bisa dilakukan kapan saja. Nah, yang selanjutnya ada KB hormonal. Yang tadi kan sebelumnya KB non hormonal ya Pak yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya di sini ada KB hormonal. KB hormonal ini yang pertama ada hormonal progestin. Hormon progestin ini metode kontrasepsi dengan menggunakan progestin, yaitu bahan tiruan dari progesteron. Nah, di dalam hormon progestin tadi udah saya jelaskan ya Pak, ada pil, injeksi, dan implan. Nah, yang selanjutnya ada hormon kombinasi. Hormon kombinasi ini metode kontrasepsi dengan menggunakan kombinasi hormon mengandung hormon estrogen dan progesteron. Nah, jenisnya itu ada 2, ada jenis pil dan injeksi atau suntikan. Nah, mungkin itu Bapak tentang materi tentang KB-nya tersendiri. Bapak dan Ibu, tadi kan materinya sudah saya jelaskan ya kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat memahami apa yang saya jelaskan. Nah, sebelum lanjut, saya akan menanyakan kepada Bapak dan Ibu. Sebelumnya ke Ibu aja ya Pak, karena ini keputusan yang Ibu ambil. Ibu, kira-kira Ibu akan menggunakan KB apa? Enaknya pakai KB apa ya? Ya, terserah ibu sih, tapi kalau misalkan lebih nyaman mungkin pil ya. Pil aja kali ya. Yang hormonal? Ya, gitu. Oke. Berarti yang KB hormonal ya Ibu yang pil. Apakah Ibu sama Bapak yakin bakal menggunakan KB hormonal tersebut? Yakin nggak? Yakin dong. Yakin ya udah berarti pil aja nih. Oke, yakin ya, udah pil aja. Kalau misalnya sudah yakin, di sini ada inform konsen yang harus Ibu tanda tangani sebelum menggunakan KB tersebut. Nah, ini inform konsennya atau surat persetujuannya Ibu bisa tanda tangani di sini ya Bu. Tidak? Ya. Baik Ibu, untuk yang surat persetujuannya sudah Ibu tanda tangani. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup jelas ya? Iya, sudah cukup jelas. Kalau begitu saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu untuk mengevaluasi saya tentang konseling KB tadi. Boleh. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu, atau bolehlah salah satu yang menjawab, apa sih itu KB? Bunda atau saya? Ayah. Oke, jadi kalau KB itu tadi itu suatu metode untuk menjalankan kehamilan, mengurangi kelahiran, dan menentukan jumlah anak ini. Alhamdulillah, berarti Bapak dan Ibu sudah memahami ya apa yang sudah saya jelaskan tadi. Karena surat persetujuan juga sudah ditandatangani, mungkin untuk besok Ibu boleh dapat balik lagi ke puskesmas ini Ibu untuk saya berikan pil tentang KB ini. Untuk jamnya mungkin jam 9 saja ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Jika bersedia, saya tunggu besok di puskesmas ini ya Bu. Ya. Baik, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.